Di sini. Ya. Nah, saudara, kita akan masukin ya. Kepada orang yang kecil. Ya. Oke. Nah, saudara, saya bacakan ya. Saya ulangi ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi tidak setiap orang yang bijak, orang pandai, orang kaya, orang pinter, jenius, itu menerima rahasia Injil, menerima Injil kerajaan atau menerima pesan tentang kerajaan ini. Dan hanya kepada orang yang dinyatakan, kepada orang yang kecil. Dan ini adalah satu karakter surgawi, orang kecil. Artinya orang yang sederhana, yang tahu dirinya siapa di hadapan Allah, dia adalah orang yang berdosa, dan itu semuanya ada contoh dalam Alkitab. Ya, ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, semua yang telah diserahkan Bapak kepadaku, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi anak yang berkenan menyatakannya siapakah Bapa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Dan seterusnya Tuhan mengatakan persyaratan masuk kerajaan surga. Ya, dikatakan pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Kemudian aku lemah lembut, dan terus Tuhan mengatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini saya tidak jelaskan. Ya, oke, kita lihat sekarang Matius 13. Ya. Matius 13. Surah Matius 13 ayat yang ke-10. Ya. Demikian. Ini pernah saya jelaskan sedikit ya waktu menjelaskan perumpamaan 4 tanah ini. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Dan bertanya ini kan, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kepada mereka ya, bukan kami. Kepada mereka dalam perumpamaan. Perhatikan jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi kepadamu diberi karunia, diberi anugerah, diberi pencelikan, diberi pengetahuan yang mengiluminasi, yang membukakan, yang mencelikkan engkau untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Nah ini stabil. Dan ini terus-menerus. Dan inilah ajaran Tuhan Yesus. Bahwa orang yang bisa mengerti kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah, dan apa itu kerajaan Allah, siapakah rajanya, bagaimana pemerintahan Allah, bagaimana mereka bisa taat. Saudara, itu semua adalah orang-orang yang Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan. Dan yang tidak akan bisa. Ya. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maksudnya apa, Pak? Tuhan itu memberi pasti sempurna selesai. Kalau enggak, ya enggak. Kalau diberi kamu nggak mau, ya udah diambil semuanya. Dan tidak ada sesuatu yang disisakan. Di dalam kerajaan Allah itu tuntas. Tidak boleh setengah hati. Ada orang mau melayani Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Terus ditanya, ikutlah aku. Aduh, nggak bisa. Saya belum kawin. Saya belum berbisnis. Saya belum bisa ya mandiri. Saya belum bisa. Sesudah itu adalah alasan-alasan yang jelas dikatakan bahwa itu membuat kamu akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang muda yang kaya kemudian beralasan dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Banyak hal pertanyaan dan dikatakan kamu ingin sempurna, dan Tuhan Yesus katakan jualah semuanya dan berikan pada fakir miskin, ikutlah aku. Jadi ikutlah aku, datang ikut aku. Pemuda ini nggak bisa menjawab karena dia tidak mendapatkan pengetahuan yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa hartamu itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Nilai daripada kerajaan surga itu seperti biji sawi itu, harta terpendam itu, dan itu ada di dalam diri Kristus. Dan pusatnya ada pada Kristus. Jika kamu nggak mau melepaskan
sesuatu yang kamu paling cintai, apapun, dan kamu ngerti pengetahuan ini, dan rahasia pengetahuan ini, dan kamu tahu bahwa Kristus hartamu satu-satunya, dan kemuliaan satu-satunya, dan kamu harus lepaskan semua itu. Kalau kamu pegang itu, kamu binasa. Kamu harus lepaskan yang membinasakan engkau. Jadi tidak ada dua tuan dalam hidupmu. Dan ini rahasia kerajaan Allah, pengetahuan kerajaan Allah. Ini kuncinya. Pengetahuan. Mengetahui rahasia. Jadi rahasia itu bisa dibuka kuncinya. Jadi kalau kita punya kunci buka itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang siapakah Kristus yang tersembunyi dalam perjanjian lama, yang sekarang dinyatakan, dan apa yang dia akan nyatakan, dia kerjakan. Nah, itu yang akan membentuk dan mendirikan dan meresmikan kerajaan yang baru. Kerajaan yang dirindukan oleh Bapa, kerajaan yang kekal, yang akan berdiri di atas bumi selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dikatakan di situ kan? Maka dikatakan Tuhan Yesus demikian. Ayat 13. Matius 13 ayat 13. Ingat ya, 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan. Ya, dalam perumpamaan. Kepada mereka. Untuk apa? Ada satu misi Tuhan. Ada mengapa ngajar dengan perumpamaan? Ya, mereka itu yang nggak dibukakan, mereka dengar-dengar, mereka nggak tahu. Mereka melihat-melihat, mereka buta. Jadi hanya mereka yang mengerti, yang seperti kamu, yang dianugerahi, yang dibukakan, yang dinyatakan, kamu ngerti. Mereka nggak ngerti. Bukan hanya nggak ngerti ya, mereka tanpa keras hati, mereka memusuhi kerajaan Allah, mereka melawan kerajaan Allah, mereka melawan dengan kekuatan kerajaan kegelapan, mereka dengan kekuatan dosanya, mereka melawan dengan semua perbuatan-perbuatan kelicikan-kelicikan, dan kerajaan kegelapan itu terus menghantam kerajaan yang terang, tapi nggak bisa. Karena terang itu tidak bisa mengalahkan gelap. Itulah sebabnya aku berkatakan dalam perumpamaan kepada mereka. Karena, kenapa dalam perumpamaan? Ada tujuannya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka genaplah yang dinubuatkan Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini, jadi perumpamaan itu menyatakan apa? Menyatakan betapa mulianya Allah, motivasi Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, dan begitu sabarnya Allah. Dia menyatakan dalam perumpamaan, dan dia menyindir orang Israel, kemudian menusuk hatinya dengan perumpamaan yang begitu jelas. Dan cerita-cerita perumpamaan itu cerita-cerita hampir sehari-hari mereka dengar. Dan itu ada parable-nya, ada gambaran-gambarannya, ada metafornya. Dan begitu mereka mendengarkan, mereka sakit hati, mereka tertusuk, dan mereka tidak bertobat. Tapi mereka semakin menebal hatinya. Kapan? Menebal hatinya. Dan inilah rahasia kerajaan Allah. Mereka tidak mendapatkan pengetahuan hidup baru itu. Kerajaan Allah. Dan mereka terkunci pikirannya. Kita terbuka, mereka terkunci. Dan mereka terkunci pikiran itu, mulutnya, hatinya, matanya, pikirannya, terus kemudian diikat. Untuk apa? Melawan Kristus. Dan akhirnya membinasakan pembunuh Kristus. Ya, dikatakan sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Kayak orang ngantuk itu. Banyak orang kalau firman Tuhan kan ngantuk di gereja. Itu kayak ilustrasi di sini. Ya. Jadi waktu gereja itu jam tidur, apalagi khotbah, itu jam tidur, banyak orang ngantuk. Mungkin kecapean, mungkin punya penyakit diabetes gitu kan, banyak lain. Tapi orang-orang yang mengerti dan mengetahui kerajaan Allah waktu mendengarkan firman Tuhan, itu mata rohani hatinya, pikirannya itu haus. Dan begitu ingin seperti sungai, dan jiwaku rindu akan engkau. Ya, seperti rusa jiwa rindu akan engkau. Dan itu bayangan-bayangan yang luar biasa. Ya, saya itu kalau dengar firman Tuhan, orang dengar itu betul-betul serius. Kenapa? Karena saya mendapatkan satu kekuatan hidup dari firman yang kekal itu. Dan dikatakan telinganya
tertutup berat, ya, matanya melekat tertutup, jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik. Berbalik itu artinya apa? Metanoia, perubahan, ya. Indonesia mau diadakan perubahan, berbalik, dikatakan berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi siapa yang membuat mereka hatinya tebal? Mereka tidak bisa melihat, mereka buta, mereka melihat tapi tidak melihat, mereka mendengar tapi keras kepala, telinganya udah tertutup, matanya berat dan semuanya. Siapa yang membuat mereka seperti itu? Dan apa cara Tuhan sehingga mereka tidak bisa matanya melihat, telinganya mendengar, hatinya menerima? Saudara, itu karena rahasia kerajaan Allah yang dinyatakan dalam khotbah Tuhan Yesus, pengajaran perumpamaan. Jadi kalau saya mengajar perumpamaan, maka orang-orang Kristen, orang-orang di gereja yang betul-betul percaya hatinya pada Kristus, itu menerima dengan baik. Tapi orang-orang yang berdosa, perumpamaan itu menjadi satu clue bagi setan untuk apa? Untuk membela diri, untuk menuduh orang. Banyak orang dengan perumpamaan, itu membandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan dirinya, membandingkan dengan apapun, tapi mereka lupa bahwa itu adalah satu anugerah Tuhan yang bisa menutup pintu hatimu dan membuka pintu hatimu. Kalau kamu rendah hati, oh ya, saya seperti itu. Saya seperti anak yang bungsu, Pak. Saya seperti anak yang sulung. Di dalam kesombongan kami, di dalam berkat-berkat Tuhan, saya seperti anak bungsu. Di dalam dosa kami, di dalam keterpurukan kami, kemiskinan kami jahat dengan Tuhan, kami memberontak dengan Tuhan, kami ingat kebaikan Tuhan, dan kami meninggalkan Tuhan. Nah, saudara menempatkan diri. Waktu kita mengerti kerajaan Allah, pengetahuan itu, bukan saudara kemudian, oh ini cocok untuk bapak ini, oh ini cocok untuk anak ini, oh ini cocok untuk orang ini cocok untuk musuh saya. Saudara, bukan seperti itu. Kita tidak mengerti kerajaan surga, kerajaan Allah. Rahasianya apa? Mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, ayat 16. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, ini sama dengan Lukas 10 ayat 23 dan 24. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Nabi-nabi raja-raja termasuk Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, semua itu. Daud, Salomo, merindukan, ingin melihat itu. Yesus yang menggenapi semuanya itu. Kemuliaannya. Tetapi tidak melihatnya dan tidak mengenalnya dan mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak bisa mendengarnya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Saudara, satu-satunya kunci dalam Matius. Matius ini menempatkan perumpamaan penabur sebagai penyingkap ya, hati yang membatu dan mengapa Tuhan membuat mereka berat seperti itu dan tertutup. Dan seluruh mata hati dan seluruh pikirannya, pengenalannya, pengetahuannya tentang Allah itu kemudian tidak bisa keluar dan kegelapan. Nggak bisa dicelikan. Dan di sini dikatakan, saudara, itu adalah bentuk dari hati. Jadi perkaranya ini adalah Tuhan yang merahasiakan, Tuhan yang tidak membukakan. Jadi Tuhan berdaulat dengan adil dan hikmatnya karena kamu memberontak terus dan terus memberontak. Aku memelihara engkau, engkau membelakangi aku. Aku terus memberikan kamu berkat, memberikan makanan, memberikan pemeliharaan. Dan dari turunan ke turunan, aku tidak bosan-bosannya. Aku sudah berjanji pada Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Akulah Allah Israel. 12 suku Israel. Akulah Allah orang-orang Israel semuanya. Aku pelihara engkau. Dan terus orang Israel itu melawan Tuhan, membantah Tuhan, memberontak pada Tuhan. Terus bersungut-sungut, berkeluh kesah. Dan setiap dari zaman satu ke zaman yang dari keturunan ke keturunan. Dan tidak ada habis-habisnya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan biarkan ini? Dan itu terjadi ribuan tahun.
Dan ribuan turunan-turunan anak cucu-cucu cici terus sana. Kenapa Tuhan menunggu itu, menantikan itu sampai akhirnya Tuhan kemudian mengalihkan, jadi membuka jalur baru. Dengan apa? Dengan login, tahu login ya? Login. Dengan password yang baru. Dan kamu kalau mau masuk, ini passwordnya. Loginnya apa? Ya, kunci rahasia kerajaan apa? Yang bisa membuka itu apa? Saudara, semua loginnya adalah di dalam nama satu manusia dan tidak ada manusia yang lain yang bisa memasukkan engkau dalam kerajaan Allah. Dan kamu harus dilahir barukan. Kamu harus mati bersama dengan dia, bangkit bersama dengan dia. Dan siapakah dia? Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan engkau. Inilah rahasia yang dirahasiakan Tuhan. Jadi hati bangsa Israel sampai hari ini, orang-orang Israel itu membenci Yesus, membenci Mesias yang mereka rindukan, yang sudah datang mereka tolak, mereka buang, dan mereka musuh sampai hari ini. Sudah lewat 2000 tahun, mereka masih membenci Tuhan Yesus. Dan bukan hanya membenci Tuhan Yesus, membenci orang-orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen ke Israel ke sana terus kita sembahyang memperingati Kristus, mereka tuh bencinya luar biasa. Mereka katakan ini bukannya sekte, ini kesesatan yang sesat. Orang-orang Kristen itu nggak ngerti bahwa mereka sedang menyembah berhala yang sangat menjijikkan. Yaitu siapa? Yesus Kristus, Mesias palsu. Bagi mereka, Mesias kita itu palsu. Saudara. Mereka menunggu Mesias yang baru. Dan disinilah rahasia itu harus diakses dengan satu cara. Ya, dengan satu cara apa? Dan bangsa Israel berkali-kali Tuhan katakan, dengarlah hai Israel, dengarlah Tuhan Allahmu. Dan itu waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan minta dengarlah, dengarlah, dengarlah. Dan lihatlah aku yang memelihara engkau. Lihatlah aku yang menjamin engkau. Aku memberkati engkau berkelimpahan dan tidak ada kerajaan ataupun musuh-musuhmu yang bisa mengalahkan engkau. Dan Tuhan terus menjaga Israel, memelihara, memberkati Israel. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel semakin membatu, tegar tengkuk. Dan mereka semakin tidak mau percaya pada Tuhan. Dan sampai hari ini, dunia itu dikuasai oleh orang Israel secara pengetahuan, teknologi, dan semuanya. Tapi apakah mereka mempersembahkan itu pada Tuhan? Ya, kepada Tuhan yang palsu. Mereka mengharapkan Mesias yang palsu. Nah, saudara, kita belajar sekarang rahasia. Ya. Nah, saudara, di sini kita melihat ada beberapa hal penting tentang rahasia. Semoga ini kita bisa selesaikan ya. Yang pertama, saudara, rahasia itu adalah bagaimana saya bisa masuk, mengakses atau login ke dalam seluruh dunia yang baru kerajaan Allah ini. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pintu kita masuk adalah hidup kita, hati kita harus di login yang baru, harus dibukakan satu rumusan password yang baru supaya kita bisa membuka seluruh program-program yang Tuhan berikan pada kita dan kita bisa menghidupi di dalamnya. Nah, itu istilah saya, mungkin kita lebih bisa mengenal istilah login, ya, password dan semuanya. Mungkin anak-anak muda lebih bisa nangkep ini. Nah, saudara, yang pertama, ada kepingan, ada bagian-bagian rahasia itu yang akan dibukakan oleh Tuhan menuju kepada masa depan, dan Tuhan bukakan itu. Ya. Dan kemudian di waktu-waktu yang Tuhan tentukan, nubuatan ini atau rahasia ini yang tersembunyi ini akhirnya terbuka. Dan itu merupakan satu tahapan, ya, tahapan. Oh, ini masih A, ini kepingan satu, kepingan. Dan itu membentuk semakin jalan, semakin kejadian digenapi, kita semakin mengerti, semakin benar. Nah, itu kepingan-kepingan atau parsial ini saudara menuju kepada yang nanti penggenapannya. Nah, ini proses sebenarnya dalam perjanjian baru. Untuk kepenuhan rahasia yang dibukakan, Tuhan hanya menyatakan kepada orang-orang tertentu. Orang tertentu dalam perjanjian lama, ya. Dan di dalam perjanjian baru, nah dengar saudara, ini penting. Dalam perjanjian baru, Tuhan sudah menyatakan the fuller
of the secret of the mystery of kingdom of God. Apa itu? Yaitu firman Allah. Nah, saudara, kalau saudara ingat Yeremia dan Yohanes, Rasul Yohanes, diminta oleh Tuhan untuk memakan kitab itu. Jadi firman Tuhan yang ditulis dalam kitab disuruh makan mereka. Dan waktu mereka makan, mereka merasakan begitu manisnya kitab ini, firman ini. Dan waktu masuk ke dalam tubuh mereka, dalam perut mereka, terasa begitu pahit. Itu maksudnya apa? Jadi saudara, kita harus tahu bahwa seseorang yang mengerti kerajaan Allah itu dibagi dua oleh Tuhan. Yang satu, mengerti melalui anugerah, membawa dia dalam pertobatan, dan kemudian hatinya dilembutkan menerima Kristus. Dan dia menantikan penyingkapan rahasia-rahasia yang baru. Ya, yang baru yang dia dalam ketaatan. Dan yang satunya, setiap kejadian itu, setiap peristiwa membuat mereka semakin membatu, semakin keras. Dan mereka menolak. Jadi Tuhan memberkati mereka, bukan melembutkan hati mereka, membuat mereka bebal. Ya. Dan itu agak aneh memang. Jadi Tuhan tidak membuat kita itu jadi orang-orang bebal karena kekayaan, karena kemiskinan dan semuanya. Bukan. Tapi karena berkat Tuhan yang begitu besar, membuat bangsa Israel bebal. Tegar, tengkuk, keras kepala, hatinya kayak gitu kan. Itu di situ. Jadi seluruh daripada kejadian yang ada membawa orang-orang itu akan menerima dan dipisahkan. Jadi perumpamaan itu memisahkan. Siapakah gadis bijaksana, siapa gadis bodoh? Siapakah yang punya hati yang berakar pada Tuhan, dan siapakah yang punya hati yang kemudian dibuang, hati yang kemudian di tanah-tanah yang kemudian banyak batu-batunya, di semak-semak belukar, dan bermacam-macam seperti itu. Dan ada perumpamaannya. Tapi hati yang diterima oleh Tuhan, itu hati yang satu macam ini. Dan saudara, itu terjadi seleksi penghakiman, pengadilan Tuhan. Di masa mendatang, perumpamaan ini akan membawa kita ke dalam penghakiman Allah, dan kita akan dihakimi, diadili Tuhan. Dan disitulah kita tahu siapakah kita sebenarnya. Nah, dari rahasia kerajaan Allah itu, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan dalam kerajaan surga itu karena saya memiliki kuncinya. Saya memiliki Kristus, saya memiliki kerajaan yang sesungguhnya. Pengetahuan buat saya bisa mengenal rahasia ini. Dan Yesus sendiri yang memberikan anugerah pada saya dan menerima itu. Dan saya memilikinya. Nah, saya baru bisa masuk. Ya. Nah, saudara, yang ketiga sekarang. Ya. Yang ketiga adalah setiap kejadian membawa jejak-jejak janji Tuhan yang semakin utuh dan terwujud di dalam sejarah manusia, dalam sejarah hidup kita. Dan kita semua tahu ini. Jadi bukan hanya orang Israel dituntun oleh Tuhan seperti itu, tapi kita secara pribadi, kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami kebangkrutan? Kenapa saya mengalami kecelakaan seperti ini? Saya mengalami dan banyak hal. Setelah kita ingat kepada Yusuf, seluruh kejadian yang begitu negatif yang terjadi pada hidupnya, dia tahu dia sedang dikerjakan dan sedang dibajak oleh Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang di molding ya. Jadi seperti orang itu tanah liat yang kemudian ditekan, kemudian dipijat, kemudian ditusuk, dan matanya ditusuk pakai yang scalping itu, kemudian dimasukkan dan membentuk. Itu betul-betul rasanya sakitnya luar biasa, dan setelah itu pembentukan Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian ada kematian, ada perpisahan, ada kebangkrutan, ada kebodohan, dan sepanjang hidup kita itu jalan seperti Yusuf mengalami itu. Dan kalau kita lihat, Yusuf tidak pernah mengalami sesuatu yang baik sejak dia menyatakan diri. Visi dari Tuhan, visi kerajaan Allah itu dia terlihat. Ya, Yusuf dan Daniel itu mirip. Yusuf melihat misi itu. Dia tahu bahwa Tuhan sedang memelihara satu kerajaan yang nanti akan dibangun oleh Tuhan. Satu umat yang sedang dididik oleh Tuhan. Dan dia mengalami apa yang diizinkan Tuhan. Supaya apa? Dengan hidupnya Yusuf, bangsa Israel akan dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan, saudara. Yang berbuat dosa banyaknya luar biasa. Yang mengkhianati dia banyak sekali. Tukang minuman, tukang juru minuman, dan orang-orang seperti istri Potifar. Dia berbuat baik pada orang, dia menerima air susu dibalas air tuba.
Ini lagi rame ini ya di Indonesia politik ini. Politik air susu dibalas air tuba, maling kundang dan semuanya. Saudara bayangkan selama hidupnya Yusuf berpuluh-puluh tahun dari kesulitan, kesusahan, dan penganiayaan menuju semua sama. Kekecewaan, dan masuk penjara, di penjara, terus aja. Nah, saudara kalau kita lihat, kenapa dia bisa mengatakan bahwa Allah sedang memelihara satu bangsa besar. Dengan aku memimpin sebelum kamu, Tuhan memimpin aku ke sini, itu ada maksud Tuhan. Di luar daripada dosa-dosamu, di luar daripada saya mengalami kesulitan-kesulitan, kita harus memandang ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebaikan dan kedaulatan Tuhan yang menjaga kita dan membuat kita akhirnya mengalami ini semuanya. Nah, saudara, itulah kerajaan Allah. Itulah rahasia kita mengenal kerajaan Allah. Jadi kita bukan hanya mengharapkan Tuhan waktu-waktu yang senang seperti Israel. Mana ini minumnya? Mana ini makannya? Saya nggak pernah makan daging. Kenapa saya nggak bisa gini? Saya nggak punya mobil. Kenapa Tuhan nggak beri saya mobil? Banyak orang doa seperti itu. Kerjaan saya bangkrut, Tuhan kasih kerjaan saya kemudian bisa pulihkan, kemudian bisa 10 kali lebih kaya saya. Nah, saudara, ini seperti bangsa Israel. Dan bisa juga Tuhan kemudian menjadikan kita orang yang dipulihkan seperti Ayub. Dalam seluruh penderitaannya disehatkan kembali, anaknya dikembalikan 10 anak, kemudian lahir lagi, kekayaannya lebih hebat lagi, dan dipulihkan semuanya. Ya, bisa nggak? Bisa. Tetapi itu bukan nilainya. Nilainya adalah dia sudah mengenal siapakah Allah. Kemudian kerajaan Allah kamu cari lebih dulu, semuanya ditambahkan padamu. Ya, seek ye first the kingdom of God. Semua all things will be given to you. Jadi semua yang Tuhan berikan pada kita, saudara, itu adalah tanda petik, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu bukan tujuan kita. Kekayaan, kehormatan dunia, saudara, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah jangan sampai nama kita, kehidupan kita tidak tertulis dalam kerajaan surga. Kita tidak bertobat, kita tidak mendapatkan perkenan dari Tuhan dan kunci kerajaan surga itu. Saudara, apapun yang kita miliki, kita dalam kematian rohani. Ya. Dan kita bersyukur jika kita hari ini bisa terima ini. Oke, nah saudara, yang terakhir ya, yang terakhir. Saudara, ada dua istilah ya, temporer dan permanen. Rahasia kerajaan Allah. Nah, saya ingin menjelaskan di sini. Saudara, temporer artinya apa? Bahwa itu sementara waktu orang-orang nggak tahu. Dan kemudian diberitahu. Daniel kemudian memberitahu Nebukadnezar. Daniel memberitahu kepada Belshazzar. Mini tekel ufarsin. Dan Daniel menjelaskan mimpi Nebukadnezar yang tidak diceritakan, yang tentang patung yang besar itu, kepalanya dari emas, dadanya dari silver perak, kemudian perutnya dari tembaga, dan kemudian dari besi, kemudian bawahnya dari kayu, dan campuran semuanya. Surah itu diceritakan dan diberitakan oleh Daniel. Kamu nggak usah cerita saya, cerita mimpimu aku ceritakan, dan dia ceritakan semuanya. Dan apa artinya dan apa yang terjadi. Dan saudara perhatikan, Injil kerajaan Allah waktu diberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Dan waktu kita diberitahu oleh Tuhan, rahasia ini diberitahu hidup kita, dan kemudian kita menerima rahasia itu, saudara, kita mendapatkan seleksi. Saya gadis bijaksana atau bodoh? Saya gandum atau ilalang? Saya kambing atau domba? Saya serigala berbulu domba atau saya anak-anak lembu yang sungguh-sungguh mencintai dan dicintai oleh Tuhan? Nah, saudara, ini semua akan dibuktikan semuanya. Dan waktu kita masuk dan waktu orang-orang itu menerima semua kekuatan dan juga apa yang Tuhan nyatakan pada kita, saudara, itu langsung kita mendapatkan dua pemisahan, dua seleksi, dua penghakiman Tuhan menuju jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Saudara, ini semua tidak ada pilihan. Dan semua di dalam perumpamaan kita diperhadapkan kepada saudara satu keadaan, saudara harus memilih keadaan itu, dan saudara tidak bisa berada di dua tempat. Ya, tidak bisa di dua tempat. Saudara harus memilih, betul-betul sadar, dan kemudian saudara betul-betul saudara akan dikeraskan hati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajar setiap perumpamaan, ada sekitar belasan perumpamaan. Setiap dia mengajar, itu membawa yang mendengarkan
orang-orang mendengarkan diberita oleh Tuhan, murid-muridnya. Karena kamu sudah mendapatkan anugerah dan aku membukakan pada kamu. Kamu tahu. Tapi yang tidak tahu gimana? Yang tidak tahu bagaimana sikap mereka. Sikap mereka adalah memusuhi, mereka kemudian mempertahankan diri dan semua yang berada dalam dirinya, dan mereka kemudian mengeluarkan seluruh daripada dosa-dosa itu dalam perbuatan-perbuatan dan kemudian menuju kepada maut. Itu tujuan perumpamaan. Jadi temporer karena dia disembunyikan sementara waktu dan diberikan kepada orang-orang percaya yang akhirnya dia percaya, dan orang-orang yang akhirnya tidak bisa percaya. Itu kan yang tidak bisa percaya. Ini yang pertama, temporer yang pertama. Jadi yang bisa percaya dan orang-orang yang belum percaya. Nah, Saudara, ini yang pertama adalah penyingkapan saya menerima atau tidak menerima. Dan yang kedua, di dalam diri orang-orang seperti nabi-nabi, itu juga mengalami temporer di dalam suara kenabian. Prophecy. Ya, temporer in prophecy. Jadi nabi-nabi semuanya, dia memberitakan yang akan datang. Akan terjadi peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Nebukadnezar, terjadi peristiwa ini. Dan kalau kamu tidak bertobat, Nebukadnezar, Tuhan binasakan kamu. Jelas, Saudara. Tuhan binasakan kamu. Tuhan jadikan kamu seperti binatang. Kamu sadar akhirnya. Wah, begitu sadar, Nebukadnezar kemudian mengangkat Daniel menjadi orang yang kedua. Ya, Nebukadnezar itu. Dan dia kemudian bersyukur dia tidak mati, kemudian dia dipulihkan, kerajaan dipulihkan, kekuasaan tambah besar sekali, dan diberkati oleh Tuhan kekuasaan, kekayaan, kejayaan, hormat tambah besar. Nebukadnezar. Tetapi waktu dia mau akhir hidupnya, dia lupa dan dia menganggap dirinya, dan dia mengangkat akulah Allah dan tidak ada lain selain aku. Dan pada saat Nebukadnezar seperti itu, langsung ditampar Tuhan, langsung mati. Nah, saudara ngerti maksudnya? Jadi waktu rahasia kerajaan Allah diberitakan, masa hidup kita diberitakan, masa hidup dari Nebukadnezar diberitakan oleh Daniel, oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Saudara, itu harus kita tahu jelas, bertobat atau enggak ini Daniel. Karena isi kerajaan Allah, berita kerajaan Allah adalah bertobatlah. Saya tanya, Daniel memberitakan pada Nebukadnezar, sadar nggak? Sadar. Nyesel nggak? Nyesel. Bertobat nggak? Tanda petik, sepertinya bertobat. Tetapi pada akhir hidupnya, Nebukadnezar lupa diri. Kekuasaan yang besar yang diberi Tuhan itu, akhirnya dia menyembah ilah di dalam dirinya sendiri. Dan dia mengangkat dan kemudian mendirikan patung yang besar, yaitu dirinya, kerajaannya. Dan Tuhan katakan, aku akan binasakan kamu. Aku berikan kepada kerajaan Media dan Persia. Tuhan sudah sediakan. Tuhan membangkitkan Media dan Persia untuk menghantam Nebukadnezar. Tapi Nebukadnezar matinya bukan karena Media dan Persia. Nebukadnezar matinya karena penghakiman Allah, pengadilan Allah, dan dimurkai oleh Allah. Itu esensi akhir dari perumpamaan Tuhan Yesus adalah kamu sedang akan mengalami penghakiman ilahi, apakah kamu terbuat dari emas, perak, atau kayu. Dan kemudian Tuhan bakar kamu. Nah, saudara, di sini kita melihat. Jadi, waktu setiap temporer itu, nabi-nabi yang nubuatan temporer, dia bisa melihat sebagian dan terjadi sebagian, dan masih belum terjadi. Nah, itu nabi. Tuhan memberikan sebatas, dia mengatakan yang disebut sebagai double prophecy. Profesi yang akan terungkap, ya, discover, dan profesi yang ongoing discover. Masih dalam perjalanan. Dan nabi itu bisa mengimaninya karena dia melihat dengan imannya. Belum terjadi, imannya tahu jelas. Maka dikatakan Yesaya, Abraham, Musa melihat Kristus. Apa maksudnya ini? Apakah melihat Kristus itu artinya lahirnya Yesus? Enggak. Karena mereka enggak bisa lihat itu. Tetapi waktu mereka menubuatkan itu dan mereka mati dan masuk dalam alam kekekalan, mereka bisa melihat itu semuanya dengan jelas. Peristiwa-peristiwa itu semua diberitakan pada kita. Orang-orang dalam perjalanan semua akan melihat ini semuanya. Dan itulah kuasa Tuhan. Jadi para nabi, imam itu diberi double prophecy. Ya, 2D prophecy dan digenapi
ya, yang digenapi, dan kemudian masih ada yang belum terjadi. Dan 4 kerajaan itu, Daniel juga nggak tahu, dia nggak ikut zaman kemudian sampai seterusnya, enggak. Dia hanya ikut 3 raja, Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. 3 raja dalam 3 macam masa dan 2 kerajaan besar. Ya, Darius itu, dan sangat cinta dengan Daniel. Nanti saudara lihat Daniel pasal 6 ya, pasal 6 pasal 7. Hubungan Darius dengan Daniel sangat dekat sekali. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa yang temporer dan yang sementara. Jadi sementara apa? Sementara Tuhan menantikan pertobatan, Tuhan memberikan hati kepada orang-orang yang percaya, tercelikkan, mereka kemudian percaya. Hatinya lembut ikut Tuhan masuk kerajaan Allah. Yang tidak mengeras hatinya di dalam kegelapan melawan Tuhan, dan semakin hatinya itu menebal. Ya, jadi mereka nggak bisa lihat lagi. Nah, temporer. Dan ini ditutup ya. Tapi kita orang percaya yang dulu nggak lihat sekarang lihat. Itu temporer, ya, temporer. Tapi yang ini diberitahu oleh Tuhan dan diberitahukan semua, diberkati, mereka tetap buta. Orang buta menuntut orang buta, ya. Mereka bisa sementara waktu ngerti. Oh ya, tapi nggak ngerti lagi. Firaun juga sama. Dibukakan kuasa Tuhan, yang ngerti, ya udahlah, pergilah kamu. Begitu orang yang pergi kemudian mikir-mikir lagi, oh nggak bisa, saya nggak mau. Kamu adalah budak saya. Datang lagi sampai 10 kali. 10 kali hati yang diuji oleh Tuhan dengan kelembutan Tuhan, kesempatan, pertobatan. Fir'aun, Nebukadnezar, Belshazzar tidak bertobat. Dan Tuhan binasakan. Nah, kita di mana? Kita berada di mana? Nah, kunci kerajaan yang kita bisa melihat, oh Tuhan, betul, bertobatlah. Kalau tidak, binasalah. Celakalah, binasalah. Setelah itu bertobatlah. Lawannya apa? Binasalah, celakalah kamu. Dan itulah suara Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur hari ini dan kita lihat ya. Saya bacakan dalam Wahyu 10 sebagai penutup ya. Hari Minggu saya mungkin menyindir ini sedikit ya tentang kitab Wahyu. Wahyu yang 10 ayat yang ke-7. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila yang meniup sangkakalanya, maka akan genaplah. Nah, dikatakan saudara, akan genaplah. Nah, ini adalah kegenapan dari seluruh rencana Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi. Baik Daniel, baik Yesaya, baik Yeremia, terus ke depan sampai kemudian apa yang dilihat oleh Musa, apa yang dilihat oleh Abraham, apa yang dilihat oleh Adam, Nabi Nuh, dan semua melihat ke sana. Dikatakan demikian, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi saudara, ada yang permanen ditutup oleh Tuhan dan kemudian dibukakan. Yang temporer, saudara tahu, oh ya ini hari ini tahu, hari ini tahu, hari ini tahu. Dan kedepannya kita nggak tahu. Yang permanen ada 2. Tadi yang pertama permanen apa? Nanti akhir zaman akan dibukakan, itu permanen. Ya. Dan yang terakhir adalah yang tetap tidak Tuhan bukakan. Apa itu? Dan tidak boleh kita tahu. Kapan hari akhir perjanjian daripada hari akhir daripada dunia ini? Eskaton. Saudara, tidak ada satu orang tua yang tahu, hanya Bapa. Dan itu permanently secret in Father. Dan anak pun tidak bukakan itu. Hanya Bapa yang tahu di dalam ketaatan. Jadi dia nanti ini sudah di setting, sudah direncanakan waktunya kapan. Sudah tahu semuanya. Bapak sudah merancang semua. Anak semuanya akan taat pada Bapak. Dan anak tidak boleh beritahukan pada kita, dia taat. Dan dia lakukan. Nah, saudara, banyak hal-hal yang kita tahu bahwa permanen secret daripada kerajaan Allah atau kehendak Allah atau rencana Allah, ketetapan Allah. Saudara, itu ada dalam diri Allah untuk menyatakan satu keagungan, keajaiban, kemahatauan dan semuanya, sehingga kita terus melihat bahwa Allah yang tak terselami. Dan itulah rahasianya dalam Yohanes pasal 11. Tak terselami, betapa dalamnya hati Allah. Dan saudara, di situ termasuk apa? Rahasia-rahasia dalam diri Allah yang hanya diketahui Allah. Rahasia itu siapa yang mengetahui?
Hanya Roh Allah yang mengetahui rahasia itu, dan kita nggak boleh tahu. Ya, kita bersyukur hari ini, kita mohon pertolongan Tuhan, dan kita tutup ya dalam doa.